Salam olahraga, saya Bung Toel, pengamat sepak bola. Kali ini saya mau berbagi sharing soal pandangan tentang timnas sepak bola kita yang sebentar lagi akan bertanding di SEA Games 2023 di Kamboja. Namanya sepak bola, timnas sepak bola, kali ini SEA Games Under 22. Jadi sejak 2017 itu regulasinya untuk SEA Games Under 22. Jadi kalau SEA Games yang pertama itu kan senior, lalu sejak 2001 sampai 2015 regulasinya Under 23. Nah, yang untuk 2017 sampai saat ini regulasinya berubah lagi jadi Under 22. Nah, saya mau kasih tahu itu sebagai informasi saja dulu. Jadi timnas yang sedang dipersiapkan sekarang harusnya Sinteyong, tapi kemudian sekarang yang SEA Games ditangani oleh Indra Safri. Karena tadinya Sinteyong fokus untuk Piala Dunia U20. Sayangnya Piala Dunia U20-nya kan akhirnya batal. Tapi tetap keputusannya karena sudah diputuskan oleh Exco PSSI, rapat Exco 30 Januari, Indra Safri lah yang memimpin timnas U22 ke SEA Games Kamboja yang akan dimulai 29 April kalau sepak bola ya, sampai 17 Mei. Jadi kick off kampanye Indonesia menuju juara SEA Games itu dimulai 29 April lawan Filipina. Nah, pertanyaan besarnya, mampukah Indonesia meraih medali emas sepak bola yang sudah dimimpi-mimpikan, diidam-idamkan sekian lama? 32 tahun kita kering gelar, kering medali emas maksudnya. Sepak bola kita di kancah SEA Games baru 2 kali meraih medali emas, tahun 87 dan tahun 91. 87 pelatih Berce Matula Pelwa almarhum, 91 pelatihnya juga sudah almarhum Anatoli Polosin. Jadi sudah 32 tahun kita sangat mendambakan gelar medali emas. Oleh karena itu kalau levelnya Asia Tenggara SEA Games targetnya pasti medali emas. Adakah peluang ke sana? Tentu ada. Tapi yang pertama menurut saya adalah peluang ke semifinal dulu. Kalau lihat peluang ke semifinal cukup terbuka karena kita termasuk grup yang menurut saya agak diuntungkan dari drawing. Kan kita drawingnya dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, lalu Timor Leste. Nah, berbanding di sebelah kan numpuk tuh jagoan-jagoan. Ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura. Numpuknya di grup B. Tapi di grup A itu adalah Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Kamboja. Overall menurut saya prediksi timnas kita akan bisa melalui grup A. Myanmar bisa dilewati, Filipina dilewati, Timor Leste ya mungkin Kamboja lah. Tuan rumah yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan geliat perkembangannya akan bisa jadi sedikit merepotkan. Tetapi menurut saya Indonesia akan lolos ke semifinal. Nah, perjuangannya kuncinya di sana untuk meraih medali emas. Apakah Indonesia siap menghadapi Thailand atau Vietnam di semifinal? Itu kuncinya. Kalau bisa melewati semifinal lawan Thailand atau Vietnam, maka peluang kita untuk meraih medali emas menjadi besar. Karena tantangan kita di sepak bola Asia Tenggara itu sebetulnya ya boleh dibilang ya tinggal soal Thailand dan Vietnam saja. Kalau yang lain-lainnya menurut saya sih masih mungkin diatasi oleh Indonesia. Jadi overall secara teori, secara drawing, timnas kita tetap menjaga peluang walaupun kemarin uji coba kurang menjanjikan, tetapi positioningnya kan sedang masih seleksi 20 pemain. Nah, untuk SEA Games ini regulasinya aturannya 20 pemain saja yang dibawa. Jadi bukan hal yang mudah bawa 20 pemain di arena SEA Games. Jadi kalau ingin juara itu berarti 6 kali tanding. 6 kali tanding dengan 20 pemain artinya pelatih harus memilih 20 pemain yang benar-benar bisa tampil maksimal dalam 6 pertandingan selama kurang lebih ya 3 minggu ya, 17 hari gitu. 17 hari, 16 hari main 6 kali. Jadi benar-benar pelatih itu harus bisa memeras 20 pemain yang maksimal. Nah, kemarin sih belum cukup melegakan lawan Lebanon 2 kali. Kalah di pertandingan pertama 1-2, menang di pertandingan kedua 1-0, tapi overall menurut saya sih belum memberikan sebuah gambaran yang cukup kuat buat kita bahwa timnas ini punya harapan besar meraih medali emas. Ya, saya pikir kalau lihat materi pemain ada beberapa yang cukup menjanjikan, tapi ada beberapa yang juga belum cukup kuat. Di posisi penjaga gawang dengan regulasi 20 pemain, maka saya lihat bahwa ini akan memaksa memilih 2 penjaga gawang.
Biasanya kan kalau tim bertanding dalam sebuah turnamen 3 penjaga gawang, karena regulasinya biasanya 23. Kalau yang sekarang hanya 2, karena 20 pemain. Berarti 2 penjaga gawang ini harus sangat solid. Berarti 18 pemainnya diisi oleh pemain-pemain yang bisa bermain multifungsi. Bicara skuad Indonesia, saya lihat pemain-pemain yang punya jam terbang cukup baik di Liga 1, seperti penjaga gawang Hernando Ari, Adi Satrio, itu menunjukkan kualitas yang berbeda dibandingkan teman-temannya. Begitu juga Kapten Rizky Ridho yang juga sudah main di timnas senior, memperlihatkan kualitas yang berbeda. Jadi overall saya melihatnya begini. Pemain-pemain yang biasa bermain atau jam terbangnya cukup baik di Liga 1, di kompetisi Liga 1, performanya lebih baik. Contoh ada Bagas Kava di kanan juga performanya lebih baik, Alfreanda Dewangga juga performanya lebih baik, ada Beckham Putra, ada ya anak-anak muda yang baru dari U20 juga menjanjikan lah. Marcelino nanti masuk, Pratama Arhan nanti masuk, jadi saya pikir skuadnya sih cukup lengkap. Tinggal bagaimana pelatih bisa nggak meraciknya gitu loh. Di depan kan ada pilihan, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta di striker, di gelandang serang ada Beckham Putra, ada Marcelino, di kiri ada Pratama Arhan, di kanan ada Bagas Kava, ada Muhammad Ferrari yang dari tim U20. Hanya saya agak menyayangkan nih di timnas SEA Games ini, kok pelatih nggak memasukkan pemain dari timnas U20 yang namanya Robbie Darwish. Karena menurut saya sih Robbie Darwish di timnas U20 figurnya sangat sentral, juga pengalaman di Liga 1-nya juga cukup, menit bermainnya cukup baik. Lalu juga Arkan Fikri, pemain U20 yang sudah main di Arema. Jadi menurut saya kalau agak kurang nih, menurut saya 2 pemain itu harusnya masuk skuad SEA Games. Karena kan timnas U20-nya juga nggak jadi tampil. Jadi menurut saya, kalaupun ada pemain lain yang bagus tapi nggak masuk skuad timnas SEA Games, adalah 2 nama itu, Robbie Darwish Persib Bandung dan Arkan Fikri dari Arema. 2 pemain yang menjadi pilar atau pilihan utama Sinteyong di timnas U20. Yang lainnya cukup menjanjikan. Ada Rizky Ridho, Alfreanda Dewangga, Pratama Arhan, Bagas Kava, Beckham Putra, Marcelino, David Maulana, Ramadan Sananta, Jauhari, Hoki Caraka, saya pikir yang lainnya cukup menjanjikan. Kalau kita lihat sampai uji coba kemarin lawan Lebanon, saya belum melihat hasil yang menjanjikan, permainan yang mengesankan, atau sebuah sentuhan, sebuah kinerja yang maksimal dari Indra Safri. Karena memang skuadnya masih lebar. Dia belum memilih 20 pemain. Dia punya waktu 10 hari sampai tanggal 29 untuk mematangkan 20 pemain ini. Karena 29 sudah mulai kick off lawan Filipina. Tapi kalau kita lihat pemanasan lawan Lebanon dengan masih proses seleksi pemain, belum kelihatan sentuhan yang sangat kuat, yang sangat khas dari Indra Safri. Mau diapain nih tim gitu loh untuk bisa meraih medali emas gitu. Belum cukup mengesankan lah. Kalau secara gambaran kasar pendekatan STY dan Indra Safri, saya lihat STY pada strength-nya. Pada strength, speed, agresivitas, itu tempo itu STY. Pada compact defense gitu loh. Lalu counter attack cepat itu pendekatan STY. Tapi kalau saya lihat yang sekarang Indra Safri pendekatannya belum pada strength, belum pada compact defense, tapi dia lebih senang pada penguasaan bola, possession. Build up sama, tetapi lebih senang possession. Counter attack belum terlalu kuat. STY cenderung sangat menonjol dalam hal counter attack, serangan balik. Indra Safri belum kelihatan. Karena perbedaannya di situ. Perbedaannya lebih kuat pada penguasaan bola. Ingin bermain dengan possession, ball possession, Indra Safri. Ajang SEA Games sejak 2001 kan pakai regulasi under. Jadi pemain di bawah. 2001 sampai 2015 under 23, 2017 sampai sekarang under 22. Sejak 2001, Thailand itu 7 kali. Jadi 2001 ke 2021 itu 11 edisi SEA Games. 11 medali emas sepak bola. Thailand serobot 7, borong 7. Sisa 4-nya Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali. Malaysia itu 2009-2011, Vietnam 2 edisi terakhir. Vietnam 2 edisi terakhir dengan sentuhan Park Hang-seo. Nah,
Problematikanya berarti handicapnya masih pada Vietnam dan Thailand. Nah, berarti ada soal mentalitas juga. Jadi Indra Safri selain soal taktikal, soal teknis, juga harus atasi soal problematika mentalitas pemain kita saat berhadapan dengan Vietnam dan Thailand. Supaya barrier hambatan psikologis itu bisa dilampaui oleh para pemain kita. Karena nggak bisa dipungkiri, data 2011 sampai 2021, 11 edisi medali emas SEA Games, 7 Thailand, 2 Malaysia 2009-2011, dan 2 Vietnam di 2 edisi terakhir 2019 dan 2021. Indra Safri kalah di final 2019 oleh Vietnam 0-3 oleh Park Hang-seo. Jadi mungkin dia masih punya penasaran apakah tahun ini dia bisa menuntaskan penasaran itu, sekaligus mimpi buat insan bola sepak bola Indonesia 32 tahun menunggu medali emas sepak bola SEA Games. Kalau bicara taktikal, system of play, dari 2 kali uji coba kemarin lawan Lebanon, saya lihat Indra Safri cenderung pakai 4-3-3, 4 back gitu loh. Sebetulnya sepak bola modern sekarang fleksibilitas. Jadi mau 4 back, mau 3 back, kalau tim itu bisa mainin itu bagus. Bisa mainkan dua-duanya bagus. Tapi itu balik lagi soal pilihan pelatih. Tapi kalau kita lihat Shin Tae-yong di timnas under 20 itu cenderung gunakan 3 back. Gunakan 3 back lalu pakai wing back gitu loh. Tapi Indra Safri pakai 4 back. 3-4-3-3 gitu loh. Agak berbeda dengan Shin Tae-yong di timnas U20 yang pakai 3 back. Ini balik-balik kepada pilihan taktikal pelatih. Tetapi kalau dalam sepak bola modern sebetulnya mau 3 back mau 4 back bisa sama-sama bagus sepanjang principle of play-nya. Jadi prinsip bermainnya bisa dipahami, fleksibilitas taktikalnya bisa dijalankan oleh pemain. Jadi sebetulnya yang manapun sangat bagus, tetapi kalau bisa main dua-duanya berarti punya kekayaan taktikal. Jadi bisa main dengan cara apapun gitu loh. Bisa pilihannya bisa banyak, itu jauh lebih bagus ketimbang hanya monoton dengan satu gaya, satu system of play. Di level Asia Tenggara di SEA Games nggak bisa dipungkiri Thailand, Vietnam sekarang ada di atas kita karena reputasi, karena sejarah, karena prestasi yang mereka raih. Bahkan ketika SEA Games beralih ke level U23, U22 mereka tetap merajai. Sebelumnya di level senior tanpa ada batasan umur mereka pun merajai. Dan kita baru cuma 2 kali di 87 dan 91. Selebihnya ketika memasuki kelompok umur kita belum pernah juara. Mau U22, mau U23 belum pernah juara. Jadi rekor sejarah prestasi yang katakanlah kalau kita ambil dari era 2000-an itu Thailand 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali, itu nggak bisa dipungkiri. Itu mempengaruhi. Mereka berada di level yang makin percaya diri. Kualitas sepak bola mereka gitu loh. Jadi ada barrier itu. Barrier hambatan itu. Lalu klub-klub mereka, Thailand, Vietnam, itu main di Liga Champions Asia. Dan beberapa pemain mudanya kan ikut mencicipi level Liga Champions Asia. Itu kan mengasah level kompetitif seorang pemain. Dan kita, klub-klub kita nggak ada yang main di Liga Champions Asia. Klub-klub mereka ada yang main di Liga Champions Asia. Kalau kita bicara terkait klubnya. Kalau terkait timnasnya reputasi, sejarah, historis. Itu nggak bisa dipungkiri, nama besar itu mempengaruhi. Jadi itu yang disebut sebagai barrier psikologis, hambatan psikologis. Menghadapi seolah-olah lawan yang sangat solid, sangat mapan gitu. Kalau bicara SEA Games, walaupun Thailand, Vietnam diunggulkan, atau saat ini ada di level yang lebih unggul dibanding Indonesia sedikit, target kita untuk tetap medali emas menurut saya wajar. Karena kalau di Asia Tenggara aja kita nggak berani medali emas, ya mau di mana lagi kita medali emas. Jadi kalau di level Asia Tenggara, di level SEA Games adalah wajar kita targetnya medali emas, tetapi memang bukan perjalanan mudah. Saya bilang tadi kalau di grup sih sepertinya Indonesia akan lolos semifinal, maka penentuan kuncinya medali emas itu di semifinal. Mampukah melewati salah satu lawan, entah itu Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia yang lolos ke semifinal dari grup sebelah, dari grup B. Kalau bisa atasi itu, maka peluangnya makin membesar. Gitu loh. Bicara tentang proposal Garuda Mendunia, blueprint sepak bola kita, sebetulnya sih sejak era Nurdin Halid pun yang namanya blueprint sepak bola kita sudah sangat bagus lah. Kalau kita bicara secara tertulis.
di atas kertas, tetapi implementasinya yang seringkali nggak bisa seideal yang ditulis di atas kertas. Jadi buat saya sih nggak pernah terlalu terpesona, kagum dengan segala macam blueprint, dengan segala macam apapun namanya gitu loh. Apalagi dengan judul-judul yang sangat bombastis, Garuda mendunia. Maksud saya kita jangan terjebak pada slogan-slogan yang bombastis, tapi kemudian kita belum meraih prestasi apapun. Kita terlena dengan sebutan macan Asia, dan kita nggak pernah sadar bahwa kapan sebetulnya kita jadi macan Asia. Kita nggak pernah juara loh. SEA Games lama, Asian Games nggak pernah juara, Piala Asia nggak pernah juara. Why kita sebut diri kita macan Asia? Kalau Korea Selatan menyebut dirinya macan Asia, menurut saya paling pantas. Karena sejak 86, Korea Selatan lolos Piala Dunia terus. Nggak pernah putus, sejak 86. Jepang pantas bilang dirinya macan Asia, sejak 98. Mereka selalu lolos Piala Dunia, continue, nggak pernah putus. Korea Selatan, Jepang. Tapi kalau kita, maksud saya adalah kita jangan terjebak pada slogan-slogan hebat gitu loh. Karena bicara soal sepak bola, bicara sepak bola modern, sebetulnya kan template-nya tuh udah ada. FIFA itu ngajarin ke konfederasinya, ada 6 konfederasi di dunia, ke negara-negara anggotanya template pengembangan sepak bola. Dan itu pasti clear, nggak akan jauh dari itu. Oke, itulah perspektif saya, sudut pandang saya tentang sepak bola terkait isu aktual menjelang SEA Games 2023 di Kamboja. Harapan besar 32 tahun sepak bola kita menantikan emas. Semoga bisa terwujud. Harap-harap cemas pasti. Juga soal Garuda mendunia. Yang menurut saya sih kita harus berhenti dengan slogan-slogan bombastis, tapi mulai melakukan hal-hal konkret membangun sepak bola. Mulai membangun organisasinya, mulai memberesi kompetisinya, mulai melakukan development, dan timnas menjadi ujung dari semuanya. Saya pikir itu, sekali lagi, itulah perspektif saya, Bung Toel.